Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kedua kita. Pendengar, terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat terapkan inovasi sistem evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi risiko tinggi atau SIMA Baresti. Dan terkait dengan hal ini, pendengar, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Adrianus Ojo. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Ibu. Salam sehat Bapak. Sehat selalu, amin sehat. Oke, terima kasih sudah kembali bersama Pro 1 RRI ND ya. Terima kasih Bu atas kepercayaannya. Baik Pak. Oke. Baik, Pak Kadis ya, ini berbicara tentang kesehatan ya. Tentu ada berbagai inovasi yang diterapkan, dan salah satu inovasi yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan adalah sistem evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi risiko tinggi atau SIMA Baresti. Ini apa yang melatar belakangi untuk diterapkan inovasi ini, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Latar belakang kita menerbitkan atau meluncurkan SIMA Baresti atau dengan kepanjangan Sistem Evaluasi Mingguan Ibu Hamil dan Bayi Risiko Tinggi. Ini dalam rangka menekan angka kematian ibu dan bayi, serta nanti irisannya kalau kita sudah tekan angka kematian ibu dan bayi, maka intervensi-intervensi yang dilakukan di dalam penekanan itu beririsan dengan usaha kita dalam mengatasi stunting. Jadi jadi 1-2 pulau terlampau, satu kali dayung, 2-3 pulau terlampau lah, begitu istilahnya. Jadi esensinya begitu Ibu. Mengapa kita dilakukan evaluasi mingguan? Karena ya kita mencoba ya, karena dalam rangka kita mengadopsi ya kerja yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri itu, Pak Tito, itu setiap hari Senin itu rapat tentang inflasi daerah. Saya bilang ini kayaknya nih untuk menekan angka kematian ibu nih, jangan tunggu orang mati baru kita otopsi penyebab matinya bagaimana, lalu kemudian jadi refleksi untuk yang sampai mati berikutnya. Kita mitigasi memang secara dini dengan rutin kita pantau setiap minggu. Begitu. Oke. Itu Bu, dasarnya kita latar belakangnya seperti itu Bu. Oke, dan ini di masa pergantian jabatan seperti itu, ini Anda menerapkan program ini ya Pak Kadis ya. Ini sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan kapan ya? Oh ini saya sedikit menceritakan riwayatnya mengapa ada ini SIMA Baresti. Baik. Jadi kebetulan waktu bulan Februari itu saya mengikuti lelang jabatan. Lelang jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan. Nah, pada saat pelelangan ini ada satu tahun ketika kita membuat makalah apa tawaran inovasi kita terkait untuk menunjang kinerja kita. Terutama dalam mengukur indikator kinerja utama seorang kepala dinas. Jadi kebetulan indikator kinerja utamanya kepala dinas kesehatan itu adalah menekan angka kematian ibu, menekan angka kematian bayi, menekan angka kematian balita, dan menurunkan prevalensi wasting. Wasting itu adalah gizi buruk dan gizi kurang. Kalau tidak diurus wastingnya maka lari ke stunting. Kebetulan stunting menjadi indikator kinerjanya Pak Bupati. Jadi lalu kemudian kayaknya nih kalau tidak ada keluh kerja biasa-biasa saja nih, tunggu evaluasi bulanan atau evaluasi tahunan. Orang sudah mati baru kita evaluasi. Orang sudah hanyut kita baru evaluasi. Kayaknya harus ada satu gerakan lebih cepat ini. Lalu saya munculkan ide kira-kira, lalu saya merumuskan satu narasi. Wah, kayak ini SIMA Baresti ini perlu dievaluasi mingguan, sehingga muncullah SIMA Baresti di tawaran brand inovasinya ini Ibu Christine. Baik. Begitu Bu.
Oke, apanya, baik, menarik kronologi. sekali ya Pak Kadis Iya. ya, dan tentunya pendengar juga ingin tahu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam Simabar Resti ini Pak Kadis. Yang jelas Ibu, apa namanya, langkah-langkah yang kita lakukan ya terkait dengan Simabar Resti ini, intinya begini, jangan sampai ada yang mati gitu ya, jangan sampai ada yang gagal dirujuk. Hal yang sederhana begini, kalau mau dirujuk baru tahu ambulansnya rusak, begitu. Baru huru hara cari mobil pengganti, baru bilang tidak ada BBM, habis BBM, aduh olinya belum diganti. Nah, Simabar Resti ini perpaduan kerja kompetensi bidan dan di luar bidan. Jadi kerja-kerja istilahnya manajemen dan program. Programnya itu berarti spesifik kompetensi bidan dilihat, dievaluasi oleh mereka. Kalau begitu. Jadi untuk di bidannya, untuk di kompetensi petugas yang menangani langsung ibu hamil misalnya, itu berarti bidan, perawat, dan dokter. Mereka yang menangani langsung apanya. Tapi untuk bisa menjalankan itu kan butuh dukungan di luar itu. Baik istilahnya kerja lintas program dan lintas sektor. Nah itu kita harus identifikasi memang lintas program mana yang kurang. Lintas sektor mana yang kurang untuk supaya ibu ini dan sampai terlambat kita menangani sampai hingga akhirnya dia mati gitu. Demikian pun baik. Ya gitu. Jadi mengkoordinasikan sejak dini. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu kan ada tafsirannya Bu. Dia tafsiran ibu itu 2 minggu lagi. Terus sekarang dia risiko tinggi, berarti harus segera cari. Harus mitigasi dari sekarang. Oh potensi ibu nih yang potensi mati kalau tidak ditangani secara cepat ini. Nah, dipersiapkan jauh-jauh. Nah dengan kita melakukan evaluasi mingguan akan cek nanti di situ. Ayo puskesmas ambulans mau bagaimana? Ada rusak. Solusinya bagaimana? Oke, solusinya dari puskesmas lihat kamu punya ada tidak juga yang risiko tinggi. Oh, kami juga ada. Kalau gitu tidak ada pilihan lain ya kita sewa mobil masyarakat. Berarti siapa punya mobil harus tahu namanya siapa, nomornya siapa, dan langsung buat perjanjian bahwa kami tanggal sekian mobil standby untuk kita, begitu. Demikian pun kalau misalnya ternyata mobilnya bagus, ternyata masalahnya di mana? Oh BBM itu siapa yang apa? Berarti kerja bendahara, kerja orang di dinas sekretariat, konsolidasi harus melek itu siaga 24 jam juga orang di manajemen di dinas. Kira-kira gitu Bu Christine. Oke, baik. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam termasuk ya persiapan kartu JKN-nya, obat. Makanya di kementerian kita kan ada pendekatan kalau rujukan itu bakso kuda PN. Bidannya sudah siap, kompetensinya, alat kesehatannya, K-nya itu keluarganya bagaimana, dukungan keluarga, apa ada tabungan untuk ini kalau dia rujuk, kalau tidak keluarga lain yang mampu untuk bisa sumbangan, donasi, lalu suratnya, kartu BPJS-nya sudah siap atau tidak, jangan sampai mati, lalu obatnya bagaimana, kalau mau rujuk tindakan prarujukan itu harus siapkan obat apa yang selalu standby di ambulans. Baik, lalu kendaraan tadi sampaikan tadi, uang donor darahnya sudah siap atau tidak, semua itu dipersiapkan. Oke, itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Simabar Resti ini ya. Nah tentunya dari tadi kita berbicara tentang berbagai hal. Nah bagaimana dengan tentu dari inovasi ini, Simabar Resti ini tentu ada arti dan juga makna ya. Dari kata Simabar Resti ini sebenarnya apa nih Pak Kadis? Oke, apa namanya, Simabar Resti kan tadi kan merupakan singkatan dari sistem evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi risiko tinggi ya. Begitu. Nah, lalu apa namanya, kita mencoba ketika kita sudah apa namanya menemukan 2 akronim ini, lalu kita coba menelusuri kira-kira supaya apa namanya kerja mingguan, evaluasi mingguan ini orang memiliki suatu totalitas dalam menjalankannya,
saya mencoba akhirnya mencari maknanya, makna numerologi dari dua suku kata yang digabungkan ini, Sima dan Baresti. Ya, akhirnya kita temukan bahwa Sima itu artinya seorang yang berkepribadian yang bertanggung jawab, melindungi, merawat, bermasyarakat, seimbang dan simpatik. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan ini, berarti kita harus bertanggung jawab. Bahwa kita harus hadir untuk melindungi, hadir untuk merawat. Kemudian kita bermasyarakat, karena bermasyarakat butuh kolaborasi kerja lintas sektor, butuh kerjasama. Maka harus punya sikap seimbang, tidak memandang bulu dari bulu suku, agama dan ras. Dan penampilan kita juga harus simpatik supaya orang tidak resisten. Baik. Kemudian Barestinya adalah kepribadian tingkat spiritualitas tinggi. Jadi kita imbangi pekerjaan ora et labora di sini. Kemudian intuitif, yang jauh dari tidak hanya sekedar rasionalitas ya. Pekerjaan yang kalau intuitif itu kan lebih dalam, itu adalah guru batin manusia. Jadi batin itu dipakai, bukan hanya soal kerja-kerja yang hanya mau tampil, mau tayang, mau istilahnya mau tenar gitu. Jauhkan yang begitu. Kemudian tercerahkan, lalu idealis. Saya punya idealisme, karena saya punya idealisme bahwa jangan ada yang mati, jangan ada yang gizi buruk, sehingga kualitas dari sisi ibunya terselamatkan, angka harapan hidup naik. Itu kan konsekuensinya. Kemudian menyiapkan generasi di zaman kita dipercaya oleh pemerintah untuk menduduki jabatan ini. 20 tahun akan membuktikan bahwa orang yang lahir pada zaman saya itu cerdas atau tidak bisa dilihat dari sekarang. Baik. Itu nanti kalau banyak orang yang bodoh 20 tahun kemudian, banyak yang penyakit stroke segala macam, maka orang yang 20 tahun lalu dari kejadian, siapa orang yang menjabat waktu itu, bertanggung jawab secara moral. Ya, itu idealismenya. Kemudian ya, oleh karena itu kita harus punya idealisme kalau kita punya visioner ya dalam bekerja gitu. Baik. Kira-kira itu Bu, dia punya arti numerologinya ya, maknanya ya, yang melahirkan menjadi moto nanti atau pada prinsip begitu. Prinsip kita menjalankan ini. Baik, dengan terbitnya inovasi sistem evaluasi mingguan ibu hamil dan bayi risiko tinggi, tentu ada data-data akurat ya. Kenapa diterapkan inovasi ini Pak Kadis seperti itu. Nah, untuk data sendiri bagi bayi yang risiko tinggi kemudian kematian ibu hamil di Manggarai Barat ini seperti apa nih Pak Kadis? Ya, jelaskan angka kematian kita masih tinggi. Angka kematian bayi. Itu. Kemudian demikian pun persoalan gizi itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Walaupun begini, dinas kesehatan kalau gizi itu perannya 30%. Yang di luar kesehatan itu 70% kontribusinya. Nah ini yang 30 pun ya kita evaluasi, harus refleksi bagaimana kejarnya supaya hasil indikator itu baik, begitu. Ibu Christine, bicara kesehatan itu kan begini, 75% itu menurut ahli itu belum, teori belum itu 75% itu perilaku dan kesehatan lingkungan. Perilaku. 20% hanya akibat dari penyedia pelayanan kami yang bekerja di petugas kesehatan. 5% itu karena genetik. Maka ini butuh mutlak kerja yang luar biasa gitu dari semua pihak. Gitu. Jadi untuk data ya, karena masih bermasalah di kita. Masih tinggi angka kematian, masih tinggi juga persoalan masalah gizi, sehingga kita butuh kerja out of the box itu kira-kira gambar seperti itu. Baik, Pak Kadis, dan tentunya ini sudah disosialisasikan ya inovasi ini ya sudah, kepada. Ya, jadi kita tanyakan karena Ibu sudah menyiarkan ini, kami sebenarnya belum pantas untuk kami siarkan. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi PR, menjadi batu cambuk bahwa publik sudah tahu ini bahwa seperti ini dia punya gerakan akan kita lakukan. Ya, itu menjadi batu cambuk bagi kami dan seluruh teman-teman puskesmas. Jadi juga saya harus mendampingi mereka, bukan apapun konsep kita, eksekutor lapangannya itulah teman-teman puskesmas.
maka saya betul memberi dukungan kepada mereka agar mereka betul-betul dengan segala keterbatasan sumber daya yang kami miliki, kami berjuang bersama. Jadi kita juga harus betul-betul dengan penuh humanis ya melakukan apa dengan mereka, tidak melakukan pendekatan yang otoriter ya begitu. Karena tanpa mereka ini semuanya ini hanya omong kosong ya begitu. Baik. Jadi oke. Iya. Begitu. Baik, Pak Kadis, pesan apa yang mau Anda sampaikan kepada para pendengar ya, khususnya untuk masyarakat di Manggarai Barat ya, kemudian juga para petugas kesehatan, seperti apa dengan penerapan inovasi ini? Silakan Pak Kadis. Iya, yang pertama untuk petugas kesehatan. Jadi saya mengajak baik yang ada di dinas maupun di puskesmas sampai di tingkat desa, mari kita memanfaatkan ini Sima Baresti ini untuk konsolidasi lebih kuat lagi untuk kita dirasakan kehadiran kita oleh masyarakat begitu. Jadi saya butuh dukungan dari teman-teman petugas kesehatan, makanya kita membuat semboyan untuk prinsip-prinsip kerjanya itu. Mari kita total kerja dengan hati. Karena kita kerja dengan hati, itu pasti Tuhan akan memberikan berkat ya, feedbacknya oleh Tuhan kalau kita akan kerja dengan hati. Kemudian untuk masyarakat dan seluruh stakeholder lainnya, kami butuh dukungan. Jadi tanpa dukungan masyarakat, kami juga tidak ada apa-apanya. Jadi ini mutlak kita bekerja sama. Sama seperti saya sampaikan tadi di sebelumnya bahwa untuk membuat orang sehat itu 75%-nya itu karena perilaku kesehatan dan faktor kesehatan lingkungan. Itu. Berarti perannya lebih besar dari masyarakat. Sehingga butuh kerjasama yang luar biasa juga dari masyarakat dan seluruh komponen lain ya di lembaga pemerintahan di luar dinas kesehatan. Baik. Saya kira gitu Ibu Christine. Baik Pak Kadis, terima kasih. Semoga inovasi yang diterapkan ini berjalan baik, aman dan lancar dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang positif ya untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Kadis. Ya, selamat pagi Bu Christine. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bapaknya Pro RRI 1 ya. Baik. Luar biasa. Ya. Selamat pagi. Banyak terobosan juga nih, hebat. Oke, terima kasih Pak Kadis. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Bu. Selamat.